Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11. Sorry ya, ngecek rekaman. Kita lanjut lagi belajar PHP-nya. Kali ini kita masuk ke tipe data. Tipe data dalam PHP. Jadi data yang dimasukkan ke dalam komputer itu harus disertai dengan deskripsi terkait tipenya, agar supaya komputer bisa tahu bagaimana harus memperlakukan data itu. Karena A tambah A itu sama dengan AA, 1 tambah 1 itu jika 1 dan satunya diperlakukan sebagai angka, maka 1 tambah 1 jadinya 2. Tapi kalau 1 tambah 1 sedangkan 1 dan satunya itu diperlakukan sebagai teks, hasilnya adalah 1, 1 atau seperti angka 11. Nah, pemberian tipe data dalam data yang ada di komputer itu sangat penting sekali agar supaya komputer bisa mengoperasikan dengan presisi atau dengan benar tentang data-data yang harus mereka olah, gitu ya. Kalau misalkan bilangan bulat, pembagian bilangan bulat harus bagaimana, pembagian bilangan pecahan harus bagaimana, komputer harus tahu terlebih dahulu tipe datanya apa. Nah, dalam PHP ini tipe data tidak perlu dituliskan secara eksplisit, tapi tetap ada tipe data dalam PHP. Ada beberapa, yang pertama adalah string. String ini yang kalau kalian kenal sebagai teks atau kalimat ya. Kemudian integer atau bilangan bulat. Bilangan bulat itu yang tidak pecah. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, baik positif ataupun negatif. Kemudian float atau floating point, ini bilangan real atau kalau kalian bilang bilangan pecahan gitu gampangnya. Kemudian ada boolean. Boolean ini hanya bernilai 2, bisa true, bisa false. Kalau true itu dia 1, kalau false itu dia 0. Juga bisa berupa array atau himpunan, nanti kita akan belajar tersendiri tentang array ini. Bisa juga berupa objek atau turunan dari kelas, kalau kalian sempat belajar di pemrograman berorientasi objek. Kemudian ada tipe null atau kosong, benar-benar kosong ya, bukan nol. Nol itu ada isinya adalah angka 0. Tapi kalau null ini benar-benar tidak ada isinya, jadi kosong. Dan juga bisa juga tipe data berupa resource. Resource ini menyimpan referensi ke fungsi-fungsi di luar PHP. Misalnya ketika kalian nanti belajar membuat koneksi basis data. Nah, data-data yang diambil dari database atau koneksinya itu sendiri itu bisa dibuat dalam tipe resource. Biar nggak bingung, kita langsung praktek aja. Data types. Nah, kita tetap menggunakan Witri-School seperti biasa. Kita akan mulai belajar dari string ya. Kita mulai belajar dari string. Kita buat satu file baru namanya string.php. Begini. Nah, di dalamnya ini kita akan bikin variabel. Nah, gini deh, dikasih teks dulu. Membuat variabel dengan tipe string. txt1 sama dengan abcde 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Jadi ini menandakan bahwa string itu bisa berisi huruf, angka, ataupun karakter khusus ya, karakter khusus. Di sini bisa kita kasih string bisa memuat seluruh karakter dalam keyboard. Kemudian kita coba tampilkan echo variabel txt1 bernilai txt1, kita kasih br. Nah, kita mau koma ya, kita mau buka nih,
langsung di localhost. Anak-anak, untuk PHP kalian harus bukanya di localhost ya, menggunakan server Apache ya. Jadi jangan lupa, saya ingatkan lagi, exam control panel harus jalan, Apache-nya harus jalan. String PHP ya. Belajar PHP. String.php. Nah, begitu. Kemudian kalau kita pengen tahu tipe data dari sebuah variabel, kita bisa menggunakan var dump. Kita tulis nama variabelnya txt1 seperti ini. Kita coba reload. Nah, jadi kalau kita menggunakan var dump, kita bisa mengetahui seluruh properti dan nilai dari sebuah variabel. Jadi di sini ada variabel string dengan panjang 14, nilainya adalah ABCDEFG. Jadi ini digunakan, kita kasih tulis ya, var dump digunakan untuk menampilkan informasi terkait sebuah variabel. Informasinya bisa berupa tipe data, panjang, nilai. Sedangkan yang bagian ini adalah menampilkan nilai dari variabel txt1. Seperti itu. Nah, untuk variabel string, tipe data string, itu ada beberapa fungsi yang bisa kita terapkan di dalamnya. Yang pertama adalah strlen. Strlen ini digunakan untuk mendapatkan panjang dari string atau berapa karakter si string itu. Nah, misal saya punya variabel, atau saya langsung begini juga boleh. Kita coba dua cara. Yang pertama, langsung dengan menggunakan teks di dalamnya. Halo, saya Dewi. Senang bertemu dengan Anda. Seperti ini. Maka dia akan mengeluarkan panjang strlen. Dia akan mengeluarkan berapa karakter total dari sini sampai sini. Tapi dia juga akan menghitung spasi. Jadi spasi juga akan terhitung. Nih, 51. Kita kasih BR ya, biar ada error-errornya. Baiklah, BR-nya kita taruh di luar saja. Echo BR. Nah, 44 adalah panjang karakter seperti ini. Dari ujung sini sampai sini termasuk dihitung spasinya. Jadi kita kasih keterangan strlen digunakan untuk menghitung panjang karakter, panjang string, jumlah karakter dalam sebuah string termasuk spasi. Oke, itu strlen. Cara yang kedua, kita bisa buat sebuah variabel txt2, kemudian kita isi dengan sebuah teks lorem ipsum
ini. Kemudian kita juga bisa keluarkan echonya, keluarkan strlen-nya. strlen, kita tulis nama dari variabel yang akan kita tampilkan hasilnya, hasil penghitungan jumlah karakternya, seperti itu. Jadi ini cara yang pertama, ini cara yang kedua. Jadi cara yang kedua ini menampilkan panjang string txt2 itu ya, string txt2 ada di sini. Ini adalah string txt2. Kenapa sih kita perlu tahu cara menampilkan panjang string? Ya, kadangkala kita butuh menampilkan panjang string. Contoh, kalau misalkan kalian mengisikan username kalau mau login, atau register ke Instagram atau register ke Facebook, terus kalian bikin username yang sangat panjang sampai 1 paragraf, kan nggak bisa tuh, mesti ada maksimalnya. Nah, untuk mengetahui bahwa username itu sudah maksimal atau belum, misalkan dia dibatasi 17 karakter ya, cara tahu dia sudah di atas 17 karakter atau belum kan pasti menggunakan strlen seperti ini, strlen. Nah, selain strlen, ada juga yang namanya str word count. Dia digunakan untuk menghitung jumlah kata. Nah, sekarang kita mau coba nih. str word count digunakan untuk menghitung jumlah kata. Nah, kita coba str word count txt2. Jangan lupa dikasih BR. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, 7 ini adalah 7 kata. Kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Nah, kemudian strref digunakan untuk melakukan reverse ke sebuah string ya, atau membalik string. Kita bisa coba, dia nanti akan tertampil terbalik. strref digunakan untuk membalik kata atau string reverse. Nah, bisa kita copy, kita paste, kita ganti strref. strref, kita coba hasilnya. Nah, terbalik katanya. Ini bisa kita kasih teks di sini agar supaya lebih lebih mudah dibaca gitu programnya, nggak cuma sekedar angka 44 ini. Kita bisa kasih H1 menghitung jumlah karakter dengan strlen. Lalu yang ini H1 menghitung jumlah kata dengan str word count. Yang ini H1 membalik kalimat dengan strref. Nah, gitu ya. Lumayan. Kita belum bahas di CSS-nya ya. Kita belum menerapkan CSS di sini. Kemudian ada juga str post.
Dia digunakan untuk mencari sebuah teks dalam sebuah kalimat. Jadi di sini kita bisa sorry, ini kontrolnya Bu Dewi saya nggak seberapa jalan. Mencari posisi sebuah teks dalam kalimat. Ini kita judulnya kita ganti. Nah, caranya adalah dengan menggunakan strpost. Cuman strpost ini ternyata membutuhkan dua buah argumen. Argumen yang pertama adalah kalimatnya, argumen yang kedua adalah kata yang akan kita cari. Argumen yang pertama adalah kalimatnya, misalnya kalimat yang mau kita pakai adalah kalimat txt2 ini. Kita tulis txt2, kemudian argumen yang kedua adalah kata yang mau kita cari. Kita mau mencari kata, katakan Ahmed ini ya. Kita kasih kata Ahmed seperti ini. Nah, nanti dia akan mencari posisi kata Ahmed pada kalimat txt2. Nah, dia ada di karakter ke-22. Jadi kalian bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dia akan mulai dari 22. Jadi posisi sebuah teks dalam kalimat. Bisa juga kalian mencari huruf saja atau juga mencari kalimat yang lebih panjang. Jadi bisa huruf, bisa lebih panjang. Yang dicontoh lebih panjang itu maksudnya lebih dari satu huruf maksudnya. Yang dicontoh ini dia kata argumen pertama langsung ditulis kalimatnya, argumen kedua ditulis kata yang ingin dicari. Nah, yang di Bu Dewi ini sama saja. Kalimat pertama kan kita sudah simpan di txt2, jadi kita bisa langsung ke txt2. Kemudian berikutnya kita bisa mencoba str replace. Str replace ini digunakan untuk mereplace atau mengganti sebuah karakter dengan karakter yang lain, gitu ya. Mengganti karakter pada teks dengan str replace. Ini judulnya bisa kita kopas dari sini atau echo br, kemudian ini H1 begitu, titik 2. Ini apa ya error ya? Oke, kita coba dulu echo, kita mau str replace. Nah, str replace ini ada 3 parameter. Parameter yang pertama itu adalah kata yang akan diganti. Kemudian kata penggantinya dituliskan ke dalam argumen kedua. Jadi argumen pertama itu adalah kata yang akan diganti. Misalkan di sini kata yang akan diganti adalah kata world. Kemudian argumen yang kedua adalah kata penggantinya. Jadi kata world ini akan diganti dengan kata Dolly. Kemudian yang ketiga itu adalah kalimatnya. Misalnya Bu Dewi punya huruf A. Huruf A ini akan Bu Dewi ganti dengan huruf I. Di dalam kalimat balonku ada 5. Seperti itu. Nah, sehingga nanti huruf A pada kata balonku ada 5 ini akan tergantikan dengan huruf I. Kita coba. Nah, jadi balonku idilimi. Seperti itu. Itu adalah str replace. Itu untuk string.
Kemudian berikutnya adalah numbers. Numbers itu angka. Angka ini saya rasa gampang, tapi kita juga perlu lihat nih ya, tentang angka ini. Kalau string ini operasinya ada mulai dari strlen, str word count, str ref reverse, str post, dan str replace. Kalau angka ini ada biasanya operasinya yang dilakukan adalah operasi matematik. Kita bisa bikin lagi numbers PHP untuk belajar variabel dengan tipe angka. Nah, kita bisa bikin yang pertama adalah integer atau bilangan bulat. Integer itu bisa bilangan bulat positif, bisa bilangan bulat negatif. Nah, batasnya adalah ini, minus 2 berapa ini? 2 triliun ya, 2 miliar 147,4 sekian juta. Nah, kalau komputernya, kalau sistemnya 32 bit, kalau sistemnya 64 bit, maka dia akan sangat panjang sekali dari minus sekian itu sampai maksimal segini. Jadi tetap ada maksimalnya ya anak-anak ya, kalian nggak bisa melebihi ini atau kurang dari ini. Seperti itu. Nah, peraturan dari integer itu yang pertama harus minimal 1 digit, tidak boleh ada koma, namanya juga integer bilangan bulat ya. Jadi harus bulat. Bisa positif, bisa negatif, kemudian bisa dituliskan dalam bentuk format desimal, heksadesimal, atau oktal. Tapi biasanya kita tetap menggunakan desimal saja. Nah, contoh membuat variabel bilangan bulat. Ya, langsung aja dikasih nama 6178. Nah, ketika kita var_dump gini, untuk var_dump itu kalau untuk mengecek apakah bilangan itu integer atau tidak, kita harus tetap kasihkan fungsi tambahan yaitu isInt. Seperti ini. 61. Kita akan lihat apakah dia integer atau bukan. Apakah kita bisa langsung seperti ini, Bu? Kita bisa coba juga. 61. Nah, kita akan coba hasilnya bedanya apa. Kemudian kita akan buat 62 dengan tipe dengan nilai 76,896. Perhatikan anak-anak bahwa koma itu menggunakan titik ya. Kalau dalam bahasa pemrograman ya. Ini 62, kita cek apakah dia integer atau bukan. Kemudian kita analisa variabelnya dengan menggunakan var_dump. Ini kita coba di sini. Numbers.php. Oke. Ini harus kita kasih echo br. Nah, hasil yang pertama, apakah dia integer? Hasilnya true, benar, bahwa dia integer. Kemudian var_dump ini dia menghasilkan nilai 78 dengan tipe integer sesuai dengan variabel yang kita buat. 78, terus tipenya integer. Kemudian yang kedua, var_dump isInt 62. Apakah 62 integer? Jawabannya false. Di sini bukan integer. Kenapa bukan integer? Karena ada komanya. Kemudian var_dump 62 ini dia menghasilkan float 76,896. Seperti itu. Nah, biar agak
paham kalian juga bisa kasih keterangan lah. Apakah 6 satu integer, kemudian di sini apakah 62 integer. Nah, true dan juga false. Kasih echo PR di sini. Demi ketikan yang agak rapi, jadi kita bisa format. Nah, seperti itu. 76,896 itu dia bukan integer, jadi nggak menghasilkan false. Ini dari fungsi isin ini dia menghasilkan false, dan dia tipe aslinya adalah float. Seperti itu. Float bisa juga dianalisa dengan menggunakan is float, bukan is integer. Jadi kita bisa bikin 63 ini membuat variabel float. Kita kasih nama variabelnya 63, kita kasih angka bebas, kemudian apakah 63 float. Kita bisa ngecek tipe datanya dengan menggunakan is float seperti itu. Kemudian ini kita sesuaikan nama variabelnya. Nah, apakah 616,897 float? Jawabannya true. Kemudian ditampilkan nilainya. Nah, ini dia adalah untuk memeriksa tipe data apakah integer atau bukan, gitu ya. Sedangkan yang ini untuk memeriksa tipe data apakah float atau bukan. Tuh. Jadi ini kalian bisa membedakan tipe-tipenya, dan tidak perlu dia ada, kalau di dalam bahasa C kan harus ditulis dulu tipenya baru nilainya. Nah, kalau di PHP ini nggak perlu nulis secara gamblang tipenya apa, langsung ditulis nama variabel kemudian langsung kita isi. Nah, kalau isinya diisi dengan bilangan pecahan, maka otomatis dia akan menjadi tipenya float seperti ini. Kalau diisi dengan bilangan bulat, maka otomatis dia tipe datanya akan menjadi bilangan bulat atau integer seperti itu. Nah, bisa juga kita menggunakan nilai infinite ya. Infinite itu yang lebih tinggi dari nilai float maksimum. Jadi dia dianggap sebagai nilai infinite. Nah, ini kalian nanti bisa coba sendiri dengan nilai infinite. Nah, kemudian kadang kita juga mendapatkan NaN. Apa sih NaN itu? NaN itu not a number. Jadi ketika ada sebuah operasi matematika yang impossible, yang tidak mungkin dilakukan, dan hasilnya juga tidak jelas, maka dia akan langsung ada error NaN. Ini tidak akan kita bahas lebih lanjut. Kenapa invalid? Karena ACOS 8 itu nggak ada. Jadi dia akan menghasilkan NaN, nggak keluar hasilnya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita mau belajar casting.
casting ini adalah merubah tipe data. Jadi kadangkala kita perlu merubah tipe data string ke float, string ke integer, float ke integer, atau integer ke string dan sebalik-baliknya. Ya, ini namanya casting. Casting itu penting dilakukan karena kadangkala kita punya angka misalkan 25 tapi tipenya string. Nah, kita ingin menjumlahkan 25 ini. Kalau tipenya string, dia nggak bisa dijumlah. Kalau mau dijumlahkan secara matematik, dia harus dirubah menjadi angka. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan casting. Merubah tipe data. Yang pertama, kita rubah float ke integer. Kita akan coba merubah float ke integer. Nah, bikin sebuah variabel dengan tipe data float. var1 float. Kemudian kita bikin variabel yang kedua dengan cara casting integer. Yang di casting adalah var1. Nah, di sini var1 diubah ke integer. Ini integer cast var1 ini ya, biar jelas. Kita bisa echo hasil perubahan var1 ke integer adalah int cast var1. Nah, coba. Oke, ini harus kita kasih br. Nah, seperti itu. Komanya hilang, jadi bulatnya saja. Itu adalah casting dari float ke integer. Kemudian kita juga bisa casting dari string ke integer. Merubah string ke integer. Nah, misalnya ada var2, dia string. Misalnya begini. Ini kan string. Ini dia yang di sini float kan. Yang ini string. Nah, kita bisa rubah dia ke dalam integer. Integer cast var2 sama dengan kasih kurung integer gitu. Kemudian variabelnya adalah var2. Seperti itu. Lalu kita bisa tampilkan echo br hasil perubahan string var2 ke integer adalah Oke. Nah, ketika sudah menjadi integer, maka dia bisa dioperasikan secara matematik ya. Seperti itu. Nah, untuk objek kita akan bahas di video-video berikutnya ya, karena dia butuh penjelasan tersendiri tentang objek. Itu anak-anak tentang variabel. Jadi tadi kita sudah, tipe data ya kita belajarnya. Kita sudah mengenal dua kategori tipe data yang umum, yaitu string dan number. Untuk string ada banyak sekali operasinya. Cara mendeklarasikannya bisa dengan menggunakan dolar, nama variabel, kemudian nilainya dituliskan setelah tanda sama dengan, diapit dengan menggunakan tanda kutip. Kemudian menampilkannya bisa dengan menggunakan echo seperti biasa. Untuk mendapatkan detail dari variabelnya bisa menggunakan var dump.
Kemudian untuk operasi-operasi string ada strlen digunakan untuk menghitung jumlah karakter. Kemudian ada ini ya, ada str word count digunakan untuk menghitung jumlah kata. Kemudian ada strref untuk membalik kata, terbalik jadi seperti ini. Ada strpost digunakan untuk mencari posisi teks dalam kalimat seperti ini. Kemudian ada strreplace digunakan untuk mereplace atau mengganti karakter pada teks dengan karakter lain. Contohnya kata A, huruf A diganti dengan huruf I pada kata balonku ada 5. Jadinya bilungku idilimi, seperti ini. Nah, untuk tipe data yang kedua, numbers ini bisa bilangan bulat, bisa bilangan pecahan ya. Kalau bilangan bulat atau integer, dia tidak ada komanya. Kemudian bisa dicek tipe datanya itu apakah dia bulat atau bukan dengan menggunakan vardam isin seperti ini. Kalau yang float itu ada komanya seperti ini juga float. Untuk mengecek apakah dia float atau bukan bisa dengan menggunakan isFloat. Kemudian menampilkannya seperti biasa juga bisa menggunakan echo. Kemudian kita juga bisa merubah tipe data ke tipe data yang lain. Contoh float ke integer atau string ke integer bisa dengan menggunakan mekanisme casting. Casting di mana caranya adalah dengan memberikan dalam kurung int diikuti dengan variabel yang akan di casting. Kemudian hasilnya disimpan ke dalam variabel baru. Maka tipe variabel tadi akan berubah. Ya, akan berubah dari tipe asalnya menjadi integer. Seperti itu anak-anak untuk pembelajaran kita kali ini tentang tipe data. Selamat mencoba dan mempraktikkan. Jika ada pertanyaan bisa langsung segera ditanyakan, dan saya harap semuanya benar-benar memperhatikan ya bahwa Desember ini adalah terakhir kita belajar sebelum kalian kelas 11 RPL 2 berangkat PKL, dan ini salah satu upaya untuk membekali kalian di tempat kerja nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.